Kita mengatakan Islam mencintai ilmu pengetahuan, wahyu yang pertama Iqra. Tapi kenapa yang maju itu hari ini kita lihat Eropa ya, Amerika, Jepang, Jerman ya. Kalau kita tahun 90-an ketika kita sekolah, karena Habibie sangat terkenal, berhati Mekah, berotak Jerman. Kalau hari ini pendidikan yang bagus, kata ahli-ahli pendidikan, adalah Finlandia. Maka kalau ada guru-guru teladan, guru-guru berprestasi, itu biasanya dibawa ke Finlandia. Padahal Finlandia itu negara dengan pelacuran tertinggi di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi jama'ana fi Masjid Asy-Syifa RSUD Kota Padang Panjang wa waffaqana litafaqquh fi dinihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terpuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pagi ini di Masjid Asy-Syifa RSUD Kota Padang Panjang. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik hidayah pada kita semua sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kehadiran kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Setiap orang yang berkumpul di rumah, di antara rumah Allah, masjid ataupun musala atau tempat lain, mereka baca ayat Allah, mereka pelajari ayat Allah, melainkan akan turun untuk mereka sakinah, kebahagiaan. Mereka akan dipenuhi oleh rahmat dan mereka akan dihadiri oleh para malaikat. Jadi pagi ini banyak malaikat yang hadir bersama kita, tapi kita tidak bisa melihat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir ini kepada malaikat di sekitar aras, dan malaikat itu akan meminta ampunkan kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kita hormati Ibu Direktur Rumah Sakit yang menampingi kita pagi ini, dan Ustaz yang menghubungi kami sehingga kita bertemu, rasanya sudah sekian tahun tidak ceramah di sini, mungkin dulu sebelum corona. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, dan ketika beliau bertanya, apa tema kita Ustaz? Tidak salah yang dikirim di WA itu, kedokteran di Andalusia Islam. Tapi mungkin dipercantik judulnya karena bidang beliau ya, kedokteran Islam di Andalusia. Pertama sekali, kenapa ini judul kita pilih? Kalau yang sering mendengar ceramah atau pengajian kami mungkin sudah paham. Di setiap khutbah, setiap ceramah selalu tersinggung Andalusia, Spanyol Islam, Spanyol di masa Islam. Masuk khutbah kemarin di Jihadu tersinggung juga Spanyol. Sering setiap ceramah selalu tersinggung masalah Spanyol. Karena sekarang kita ceramah di RSUD, berarti orang-orang yang di bidang kesehatan, bidang kedokteran, maka lebih baik judulnya yang kita bahas adalah masalah kedokteran kesehatan di Andalusia. Yang pertama sekali, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah Islam. Kita telah menjadi mukmin, kita menjadi muslim. Dan kita yakin dengan agama kita ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan kita meyakini Islam itu pedoman hidup, tidak ada kita yang ragu. Tapi di saat orang bertanya kepada kita, coba buktikan Islam itu bisa menjadi pedoman hidup. Coba buktikan kalau Islam itu bisa membuat sebuah peradaban. Buktikan kalau Islam itu memang mencintai ilmu pengetahuan.
Kalau pertanyaan seperti ini, kita mungkin akan berpikir-pikir ya, apa yang bagusnya kita beri jawaban. Kita mengatakan Islam mencintai ilmu pengetahuan, wahyu yang pertama Iqra. Tapi kenapa yang maju itu hari ini kita lihat Eropa ya, Amerika, Jepang, Jerman ya. Kalau kita tahun 90-an ketika kita sekolah, karena Habibie sangat terkenal, berhati Mekah, berotak Jerman. Kalau hari ini pendidikan yang bagus, kata ahli-ahli pendidikan, adalah Finlandia. Maka kalau ada guru-guru teladan, guru-guru berprestasi, itu biasanya di bawah ke Finlandia. Padahal Finlandia itu negara dengan pelacuran tertinggi di dunia. Itu hasil pendidikan yang bagus itu. Itu negara termasuk 10 negara terbesar masalah pelacuran, padahal pendidikannya dianggap paling sukses. Dan banyak pertanyaan lain. Maka salah satu untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu benar-benar yukhrijun nasa minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Maka cita-cita Islam itu bukan sekedar mensalehkan pribadi, bukan bagaimana sebuah keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Cita-cita Islam itu adalah merubah dunia. Maka rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu hadir untuk sebuah cita-cita yang besar, cita-cita yang agung, membangun sebuah peradaban. Berarti suatu perkara yang besar. Dan kita tidak mungkin membuktikan itu kecuali melihat kepada sejarah. Dan Islam itu sangat memperhatikan ilmu sejarah. Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah kita, atqakum, manusia yang paling bertakwa. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan Nabi Muhammad itu kuat iman dan takwanya melalui pendidikan sejarah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ihim ma nusabbitu bihi fu'adak. Masing-masing kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad, linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan engkau hai Muhammad. Maka Rasulullah itu diteguhkan oleh Allah melalui ayat-ayat yang terkait dengan sejarah. Berarti di sini kita perlu mengaji sejarah. Al-Quran isinya bukanlah masalah halal haram saja. Kalau orang yang tidak mendalami Al-Quran cenderung mengatakan Al-Quran itu isinya halal haram. Padahal perkara halal haram, masalah hukum itu di dalam Al-Quran tidak sampai 10%, karena 500 ayat. Sementara ayat Al-Quran itu 6.236. Masalah sejarah, masalah pendidikan, itu yang lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, karyawan rumah sakit yang berkahi oleh Allah. Untuk merubah sebuah masyarakat, untuk mencapai tujuan Islam, yahdi lillati hiya aqwam. Orang sering menyebutkan ada 4 ilmu yang perlu dipelajari. 1, ilmu akidah, rukun iman dengan segala uraiannya. Dan ini telah kita pelajari dan sering dibahas oleh para buya, para ustaz. Kemudian ilmu yang dipelajari, ilmu tata cara beribadah, mulai cara berwudu, cara salat, cara puasa, cara haji. Ya, ilmu yang kita butuhkan kehidupan sehari-hari. Kalau mau nikah, ya ilmu tentang pernikahan. Kalau mau berjual beli, fikih jual beli di dalam Islam. Itu masalah ibadah, muamalah. Yang ketiga adalah ilmu akhlak, adab, etika. Dan ini sangat penting di tengah umat, karena Rasulullah dalam sabda beliau yang sangat populer, innama bu'istu liutam mimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk merubah akhlak manusia, etika manusia, adab manusia. Ya, maka tadi malam ya, ketika kita ceramah tentang Riyadhus Shalihin, ada sebuah hadis dari Ibnu Jurai. Dia datang ke Madinah, dilihatnya orang-orang itu mendekati seseorang ya. Orang patuh kepadanya. Dan dia bertanya kepada orang lain, siapakah orang itu? Dia baru datang ke Madinah. Maka orang menjawab, itulah Rasulullah. Oh, itu yang Rasulullah. Berarti dia belum kenal. Kemudian dia bertanya, dia temui Rasulullah, kamukah Rasulullah? Ya, saya Rasulullah. Kemudian
Lanjut ceritanya ke bawah ya. Nah, kemudian apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu dapatkan dari Rasulullah. Panjang urainya. Salah satunya poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah itu terkait masalah akhlak, masalah adab, masalah etika ya. Karena dalam bahasa Indonesia banyak sekali bahasanya. Kalau orang baca kitab dia menyebut adab dan akhlak. Kalau orang referensinya dari barat dia menyebut etika ya. Ini kembali kepada masalah referensi dan bacaan. Ya, semua itu menggambarkan pentingnya akhlak di dalam Islam. Yang keempat, ilmu yang penting itu adalah ilmu sejarah. Sejarah itu sangat penting. Tapi ini yang banyak dilupakan. Jarang orang ceramah di masjid. Lihatlah orang ceramah bulan Ramadan, mungkin tidak ada yang temanya sejarah, kecuali sejarah sebab nuzul. Sebentar lagi Maulid Nabi, itu sejarah Nabi itu yang berulang bertahun-tahun. Tapi bagaimana sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana perjalanan peradaban Islam selama 14 abad, itu jarang dibahas. Akibatnya banyak kalau ilmu ini kita tinggalkan. Kalau akidah ditinggalkan jelas, ibadah ditinggalkan jelas. Kalau sejarah ditinggalkan, akibatnya umat itu selalu memulai perjalanannya di titik nol, tidak melanjutkan perjuangan umat-umat terdahulu. Kalau dalam Pituah Minang menceliak contoh kanan sudah, menceliak tuah kanan manang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan ayat ini kita baca setiap hari. Setiap salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kamu sesatkan, bukan jalan-jalan yang Engkau marahi. Berarti kita memohon kepada Allah dapat hidayah seperti orang-orang terdahulu an'amta 'alaihim. Berarti di sini kita mengingatkan pada sejarah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau marahi, yang Engkau sesatkan. Siapa yang Engkau marahi, siapa yang Engkau sesatkan? Sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Qarun, Samud, Fir'aun, orang-orang terdahulu. Makanya ayat-ayat suci Al-Quran itu penuh dengan kisah umat-umat masa lampau. Kisah para nabi, rasul, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris, kaum Ad, kaum Samud. Dan itu diceritakan berulang-ulang kali di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran dari sejarah. Contoh kisah Nabi Adam itu disebutkan tidak sekali ya. Dalam Al-Baqarah proses penciptaan pertama dia turun ke surga. Dalam surat Al-A'raf diulang lagi, dalam surat Al-Anbiya atau banyak dalam ayat-ayat Al-Quran diulang kisah-kisah Nabi Adam, termasuk kisah-kisah Nabi terdahulu. Bahkan nama surat saja dalam Quran banyak sejarah. Ada surat Muhammad, ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, itu sejarah isinya. Ada surat Al-Qasas, kisah-kisah. Ada surat Al-Anbiya, kehidupan para nabi. Surat Bani Israel, kisah sebuah peradaban yang luar biasa, memberikan banyak pelajaran. Semuanya mendorong kita untuk belajar sejarah. Karena itu ulama-ulama Islam yang mendalami Al-Quran, sebagian besar, mayoritas mereka itu adalah penulis sejarah. Tafsir tertua di dalam Islam yang lengkap sampai hari ini 30 juz dikarang oleh Imam At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. Ya, sepanjang ini tafsirnya. Beliau mengarang tafsir sekaligus mengarang buku sejarah. Ya, Tarikh Tabari juga banyak jilidnya. Demikian juga di Indonesia kita kenal Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar yang sampai hari ini terus dicetak ulang. Bahkan di Johor Malaysia itu ada perpustakaan Buya Hamka. Setiap terbit Tafsir Al-Azhar dibeli orang perpustakaan itu, mulai cetakan pertama, kedua, ketiga sampai yang terbaru. Itu di Malaysia. Bahkan di Masjidil Haram di Mekah itu juga ada Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Beliau ahli tafsir sekaligus beliau ahli sejarah. Beliau karang sejarah umat Islam 1, 2, 3, termasuk sejarah tentang Minang. Seperti inilah pentingnya ilmu sejarah. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Jadi ceramah kita pagi ini agak beda ya. Masuk kita ke Andalusia, Spanyol. Bagi kita yang mempunyai latar belakang madrasah, apakah di MAN, di Sanawiyah atau di pesantren,
Selalu yang diajarkan dalam sejarah Islam itu adalah sejarah Spanyol atau Andalusia. Kita tidak diajarkan sejarah Mesir, tidak diajarkan sejarah Iran, sejarah India, Pakistan, sejarah Patani, walaupun mereka Islam, Maroko, Jazair. Tapi yang selalu disampaikan adalah sejarah Spanyol, Andalusia. Dan Andalusia itu lebih luas daripada Spanyol, termasuk Portugis, termasuk Italia, termasuk Prancis. Di situ dulu adalah azan berkumandang. Di situ selama 7 abad adalah umat Islam. Pelajaran yang berharga dari Andalusia. Karena Islam memulai dakwah di Andalusia memulai dari titik nol, yang tidak ada seorang Muslim pun. Kemudian datang Jabal Tariq pasukan Islam, dimulailah dakwah secara berangsur-angsur. Setelah sekian abad, kemudian Islam mencapai puncak kejayaannya, pusat ilmu pengetahuan, pusat ilmu kedokteran, ilmu sejarah dan berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Setelah itu di tahun 1200, 1300, 1400 mulailah kehancuran. Sampai Islam itu habis, punah 1492. Dan raja terakhir, Raja Abdullah, setelah dia serah terima dengan Isabella yang menyerahkan kunci istananya, akhirnya dia harus keluar dari daratan Andalusia. Dia melewati sebuah bukit. Di bukit itu dia menoleh ke belakang, dia lihat kembali Granada yang dibangun sekian abad, dan disitulah dia menangis. Sampai hari ini kalau kita pergi ke situ, di bukit itu ditulis, inilah bukit air mata atau tangisan terakhir orang Arab, karena dia menangis. Peradaban Islam yang dibangun 7 abad akhirnya habis. Berarti Andalusia menyisakan pelajaran yang berharga bagi umat. Inilah pelajaran yang perlu kita perhatikan. Kemudian masuk kita kepada ilmu kedokteran. Bapak jamaah rahimakumullah. Memperhatikan perjalanan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah uswah hasanah bukan hanya masalah akhlak. Biasanya kalau sudah disebut awal ceramah oleh Ustaz, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang langsung terbayang oleh orang pasti ceramahnya masalah akhlak, sabar, taubat, kematian, tawaduk, itu yang terbayang. Rasulullah adalah uswatun hasanah dalam merubah sebuah peradaban, membentuk sebuah masyarakat sepanjang sejarah. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pekerjaan yang pertama sekali beliau lakukan adalah membangun masjid. Itulah masjid pertama di dalam sejarah Islam, Masjid Quba di pinggir kota Madinah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai di tengah kota Madinah. Yang pertama beliau bangun adalah masjid, itulah Masjid Nabawi. Semoga semua kita yang hadir sampai ke situ hendaknya melaksanakan salat dan ziarah kepada Rasulullah. Amin. Kok dingin saya amin ya. Lah mendatang haji sadonya mungkin, atau furada sadonya nah. Panjangna antri kami furada sudah Ustaz. Langsung berangkat. Gambaran pentingnya masjid. Demikian juga di saat Islam itu datang ke Spanyol, datang ke Andalusia, yang pertama dibangun itu adalah masjid. Termasuk negeri kita. Awal Islam datang ke Minangkabau, yang dibangun itu adalah masjid. Makanya di saat orang Islam membuat pedoman hidupnya, adat basandi syarak basandi kitabullah, turunan dari filsafat itu adalah syarat nagari di Minangkabau itu babalai, bamusaji, bapandam, bakuburan. Tidak sah menjadi nagari kalau belum ada masjid. Ini juga pentingnya masjid di dalam Islam. Seperti apa masjid di dalam Islam dan di Andalusia? Masjid adalah pusat beribadah, pusat pendidikan, dan masjid itu pusat peradaban. Di masjid itulah disampaikan wahyu Allah Al-Quran, disampaikan sabda Rasulullah, dipelajari ilmu-ilmu keislaman, dan dipelajari semua ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi orang belajar tulis baca, matematika, apapun ilmu pengetahuan itu semuanya bermula dari masjid. Sampai hari ini bisa kita lihat di Al-Azhar Mesir yang paling tua perguruan tinggi Islam, usianya sudah 1000 tahun. Azhar itu hanya sebuah masjid, tapi mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu. Sampai akhirnya setelah modern dibuat fakultas di sampingnya, ada syariah, ada fikih, ada kedokteran. Ini juga banyak orang kedokterannya dari pesantren Tazaka, dari Gontor. Mereka kuliah Azhar itu bukan tafsir hadis fikih,
kuliah ke Azhar kedokteran, termasuk ada di Unan Padang juga ada ya, yang alumni kedokteran Azhar. Seperti itu sepanjang sejarah Islam. Demikian juga di Andalusia, Spanyol. Setiap masjid langsung menjadi pusat ilmu pengetahuan. Setiap masjid langsung memiliki perpustakaan. Jadi di mana ada masjid, di situ pasti ada perpustakaan. Seperti itu dalam sejarah Islam. Karena peradaban Andalusia itu luar biasa, Granada, Cordova, termasuk jadi kalau pemain-pemain sepak bola itu kalau mereka pelajari sejarah mereka, yang mereka pelajari adalah sejarah Islam otomatis, karena Islam itu 7 abad di Spanyol, sejarah yang lama ya. Dan di setiap perpustakaan itu disediakan guru untuk mengajar untuk semua disiplin ilmu. Karena di perpustakaan juga ada ilmu kedokteran, maka di situ juga disediakan dokter-dokter, ahli-ahli kesehatan, ahli kedokteran. Dan jumlah perpustakaan di Andalusia itu luar biasa. Tidak masuk untuk logika kita hari ini. Karena di Cordova itu saja satu perpustakaan itu bisa menghimpun buku alfin, 1.000.000 judul. Bayangkan kita hari ini digabungkan UNP, UNAN, UIN belum sampai 1 juta mungkin buku koleksinya. Islam 10 abad yang silam, 7 abad yang silam di Cordova, di Granada perpustakaannya sudah seperti itu. Bahkan katalog daftar bukunya saja mencapai 44 katalog di sebuah perpustakaan. Nah, berapa banyak bukunya itu? Berapa banyak guru disediakan? Nah, disitulah berbagai teori-teori ilmu kesehatan itu dimunculkan. Di antara yang paling terkenal itu adalah Ibnu Rushd. Dia mengarang Kulliyatut Tibb, prinsip-prinsip kedokteran. Dia karang 7 jilid. 1 jilid itu 20 juz. 1 juz itu 20 halaman. Berarti buku yang dia karang itu minimal 2.800 halaman. Itulah kitab rujukan kedokteran di Eropa sampai abad modern. Karena ulama-ulama terdahulu menyebutkan afdalul ulum ba'da syariah ilmu tibb. Ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Perkataan ini kadang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau tidak bakat jadi buya, jadi dokter. Nah, itu sebenarnya. Saya dikatakan dari Imam Syafi'i, ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran. Dan itu disebutkan di dalam kitab. Mungkin banyak pernah belajar. Ya, dalam kitab Risalah rasanya muncul istilah dari Imam Syafi'i. Maka kedokteran itu mendapatkan perhatian yang tinggi dari para khalifah, termasuk di Andalusia. Ada masjid, ada pustaka, kelanjutannya berarti di situ ada sekolah dengan segala macam disiplin ilmu. Termasuk di Al-Azhar kalau kita pergi ke Afrika ya, karena Mesir itu masuk Afrika. Demikian juga di Baghdad, di pusat-pusat ilmu pengetahuan zaman itu. Kemudian tertulis di dalam sejarah ya. Ada di dalam sejarah bagaimana banyaknya dokter-dokter di masa Islam itu, bahkan di Baghdad itu ada ujian dokter ya. Di mana dokter istana itu disuruh menguji 600-an dokter apakah layak mereka jadi dokter atau tidak. Termasuk di setiap musim haji, tidak zaman sahabat orang mau haji, itu bagaimana persediaan dokter di Mekah itu selalu dicek sampai ke zaman Turki Utsmani. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi tenaga kesehatan di musim haji, dan itu bukan hal yang baru ya, dari dulu, bahkan dari sejak zaman sahabat selalu disediakan. Karena itu sangat penting, makanya ulama mengatakan ya ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu kedokteran ya, karena dokter itu kan banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita perhatikan hadis khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Salah satunya mengobati orang sakit, orang mengeluh, orang tapaki, orang kata, seluruh macam penyakit. Berarti ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah khairun nas, orang-orang yang terbaik. Kita perlu juga adil ya. Sekarang karena di mana-mana banyak pondok tahfiz, hadis yang populer itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, seolah-olah orang hafiz saja yang mulia. Padahal dalam hadis Nabi ketika Nabi mengatakan khairun nas, manusia terbaik,
Setidaknya ada 23 riwayat jawaban Nabi tentang itu. Salah satunya khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu yang terbaik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itulah orang yang terbaik. Dalam beda-beda jawaban Nabi, jadi tidak satu. Termasuk yang tadi khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik itu orang yang banyak dan bermanfaat untuk orang lain, termasuk orang-orang di RSUD. Semua pegawai apapun jenisnya, karena semuanya ikut dalam bekerja ya, membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jamaah rahimakumullah ya. Demikian juga dalam kitab sering disebutkan tentang dokter palsu ya. Man tatabbaba wa lam yatik fahuwa diman. Siapa yang pura-pura jadi dokter sementara dia tidak dokter, berarti dokter palsu ya. Praktek apa istilahnya? Malah praktek ilegal. Ya, fahuwa diman, dia adalah orang yang harus bertanggung jawab dari setiap apa yang dilakukan. Bahkan dalam ceramah yang sering kita kutip Abu Bakar atau Umar, dia menganggap orang yang tidak ahli di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, kemudian dia obati orang, meskipun orang itu sembuh sehat, tapi penghasilannya tetap haram. Ya, ada satu kisah mungkin sering itu dalam ceramah saya banyak itu saya ulang peristiwa ini tentang bab wara ya. Bab hati-hati. Satu kali ya, khalifah ini diundang orang untuk makan ke rumahnya. Mari makan ke rumah. Ada hidangan istimewa hari ini ya. Kalau Padang Panjang berarti sate syukur. Kalau di tempat lain Bukit Tinggi mungkin cancang kambing Haji Marah. Makanan istimewa, silakan datang ke rumah. Dia jamu khalifah. Selesai makan, sama kebiasaan orang awam tak berundiang salah pehara. Nah, sampai makan baru berundiang. Dia cerita, dari mana saya dapat uang sehingga hidangan istimewa hari ini? Ya, itu orang tak tahu, dia ceritakan. Tadi saya melewati sebuah kampung, ada orang yang sakit. Kemudian saya pura-pura jadi dokter. Saya pura-pura jadi tabib. Ternyata orang itu sehat, sembuh. Dan saya dikasihnya uang. Dari uang itulah saya belikan untuk makanan ini. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh khalifah? Dia langsung memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya. Dia muntahkan semua makanan itu karena dia tidak ingin sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Nah, sampai seperti itu. Berarti kan banyak pelajaran dari peristiwa itu. Ya, profesional dalam bekerja, tentang mencari nafkah, tentang wara, semua pelajaran banyak di situ. Karena khalifah itu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu perlu kita pelajari secara mendetail biografi. Apa kelebihannya? Ya, Utsman bin Affan, sahabat Nabi dijamin masuk surga, apa kelebihannya? Kalau informasi tidak berimbang, yang terbayang hanya masuk surga berarti siang malam beribadat, setarui puasa, tarui sembahyang, tarui baca Quran, itu saja yang terbayang. Karena kalau tidak berimbang informasi ceramah. Itu benar ya. Kalau Utsman bin Affan itu kita ceritakan, tidak heran lagi kita. Dia itu sekali seminggu khatam Al-Quran. Bahkan dia pernah salat di dalam Ka'bah itu khatam Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Dia taluk di bibur. Kalau coba lah Ustaz, nah, satu rakaat khatam 30 juz. Caranya bagaimana? Caranya ya di musim dingin. Di musim dingin itu kan orang berbuka itu jam 5:30 sudah berbuka itu. Kalau musim panas berbukanya jam 7 itu. Lama ya puasanya. Tapi kalau musim dingin itu jam sebelum jam 6 orang sudah salat maghrib. Jadi di musim dingin itu selesai salat Isya, Utsman ya dia masuk ke dalam Ka'bah, dia baca, dia salat satu rakaat, dia mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lanjut terus, lanjut sampai minal jin natiwan, berkokok ayam kota Mekah, kalau ada ayam di Mekah zaman itu. Khatam Al-Quran 30 juz. Itu ibadah. Itu sudah maklum, sudah biasa. Wajar Utsman itu dijamin masuk surga. Tapi sisi lain dari Utsman, nah ini yang perlu kita tahu. Utsman itu adalah seorang yang kaya raya. Dia seorang dermawan, donatur kebaikan. Dalam sebuah peperangan, Rasulullah menyampaikan ada panggilan jihad, orang mendaftar sangat banyak, kendaraan kurang kata Nabi. Untuk kudo, keledai, yang KPI parang banyak. Siapa yang akan menyumbang kata Nabi? Saya, kata Utsman.
sekian ratus ekor kuda atau unta. Dan dia bisa dirupiahkan ya, karena harga kendaraan zaman dulu itu dengan dinar. Dinar itu 4/4 gram ya. Berarti sekarang 5 juta. Nah, itu pikiran harganya. Berarti Utsman itu sekali berwakaf itu sekian ratus juta, bahkan mungkin sampai miliar. Beberapa hari setelah itu Nabi mengumpulkan lagi sahabat, disampaikan bahwa orang yang mendaftar sangat banyak, masih kurang kendaraan. Siapa yang akan butuh sekian lagi, kata Nabi. Siapa yang menyumbang, kata Nabi. Saya, kata Utsman. Dan itu habis sekian ratus juta lagi. Itu baru 1 kali peperangan. Utsman itu menyumbang sekian ratus juta, sekian miliar. Ya, dengan kekayaan dia juga masuk surga. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kita tahu Nabi Muhammad selama 10 tahun di Madinah. Karena Nabi itu di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40. Meninggal umur 63. Berarti Nabi berdakwah 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah Nabi berangkat perang 27 kali. Nabi mengutus sahabat untuk berperang itu 35 kali. Kalau kita gabungkan berarti lebih dari 60 kali. Dan perang itu butuh senjata, butuh makanan, butuh minuman, butuh perisai, butuh kendaraan, dan butuh pula dokter. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam hadis ada sahabat perempuan yang ikut perang. Jadi di belakang pasukan perang itu ada ahli-ahli kesehatan. Kalau bahasa sekarang itu dokter-dokter. Jadi di manakah dokter di masa Islam? Salah satunya adalah di belakang pasukan perang, di belakang pasukan jihad. Ada barisan para dokter, barisan para bidan lengkap di belakang. Jadi perang itu membutuhkan banyak biaya. Dari mana biaya itu? Berarti tentu dari sumbangan, infak para sahabat. Dan ini membuktikan para sahabat itu orang kaya. Jadi Islam itu dibangun dengan kekayaan. Kalau miskin semua, Islam itu tidak akan maju. Makanya di dalam Al-Quran itu aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau salat rajin kita 17 kali, 5 kali sehari semalam, 17 rakaat, tambah duha, tambah tahajud. Zakatnya kalau tidak kaya, ya sekali setahun ya zakat fitrah. Marahlah misalnya milih 30.000, 35.000, 40.000. Nasi kapau sana ada 40.000 gini lah. 50.000 udah lapau kapau tu nyicik sambal baru tu. Nah. Tapi kalau yang PNS dari perusahaan untungnya tiap tanggal 1 kena potong langsung. Dan saya dari RSUD itu alhamdulillah. Jadi jangan dulu yang berang nanti potong, mah dipotong, boleh mampu lah. Nah, ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Islam itu dibangun dengan kekayaan. Jadi kalau ada pengurus masjid ceramah bulan Ramadan besok itu sudah judulnya bagaimana menjadi orang kaya. Karena dalam Quran banyak aqimus shalah wa atuz zakah, berulang-ulang perintah zakat. Kalau hanya sekali setahun untuk Allah aja pernah perintah. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu itu orang-orang kaya. Kita bacalah sejarah-sejarah Islam ya. Kembali kita ke masalah kedokteran tadi sampai yang 9 dan alih 10 menit lah. Jadi perpustakaan itu gratis, belajar kedokteran itu gratis, berobat di rumah sakit itu gratis, dan dia semuanya dibangun dari wakaf. Jadi masjid salah satu tanggung jawabnya adalah perpustakaan. Salah satu tanggung jawab perpustakaan itu adalah menyediakan guru atau bahasa hariannya, mendirikan sebuah sekolah, dan semuanya di bawah masjid. Jadi di dalam Islam RSUD itu gratis. Orang harus berwakaf RSUD. Sekolah kedokteran itu harus gratis. Kalau sekarang kan mahal, nah. Paling mahal, nah. Dan jumlah dokter itu sangat sedikit. Hari ini kan ada perbandingan itu. Berapa idealnya dokter dalam sebuah masyarakat ketika corona itu kan sibuk itu, termasuk ketua MUI sibuk kan. Perbandingan jumlah dokter, perbandingan ini. Ya, kan ini perlu pemahaman tentang agama. Sebenarnya masjid, pustaka,
sekolah itu harus berimbang di tengah umatnya. Masjid megah harus ada pengaruhnya kepada perpustakaan atau bahasa sekarang ilmu pengetahuan. Masjid yang mewah harus ada pengaruhnya kepada rumah sakit. Masjid yang mewah harus ada pengaruhnya sampai kepada tunjangan atau gaji para dokter, para bidan. Seperti itu di dalam Islam idealnya. Hari ini kan banyak ketimpangan kita lihat. Masjid miliaran, diminta sumbangan di kampung sampai ke rantau, ke calon anggota dewan kalau kini tak sumbangan. Telah selesai masjid miliaran, gunanya untuk apa? Isinya nenek nyenyek sampai mati sih dalam masjid kadang-kadang. Kalau sekedar Jumat mungkin ada juga lah, alhamdulillah karena diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan setelah Jumat, antara bilo kami apa kamu saja. Kalau ibu-ibu dia rajinnya pakai MT nah. Sekolah Islam itu SDIT, sekolah dasar infak tertinggi. Kan mahal ada yang murah. Karena kita tidak seimbangan tadi. Seharusnya megah masjid, gratis sekolahnya, minimal mendekatilah. Murah pula rumah sakit. Maka dalam Islam itu selalu disebutkan ada rumah sakit itu yang gratis untuk fakir miskin, ada rumah sakit itu yang tidak bayaran tapi untuk orang-orang kaya. Nah, seperti itu tempo dulu idealnya. Tapi kalau gini dia gratis risiko payah loh. Jadi ini ajaran Islam yang perlu kita pahami. Makanya salah seorang ilmuwan Islam dari India, Abu Hasan Ali An-Nadwi, mengarang kitab Maza Hasirat Dunya bin Hitatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran Islam? Jadi mundurnya Islam ini justru merugikan dunia. Karena orang-orang yang ikhlas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu hanya ditemukan di dalam Islam. Ini ajaran agama kita. Makanya hadis pertama dalam Sahih Bukhari itu innamal a'malu biniat. Kan meneruskan niat kita dengan segala profesi kita. Inna hadhil ummatukum wahidah. Semuanya kamu adalah satu umat. Jadi kita mempercayai Islam itu hendaknya jangan sampai keturunan apa ambo Islam ini, ambo Islam, kamu ambo Islam, orang sekitar ambo Islam. Makanya kita pahami apa yang diinginkan oleh Islam ini sebenarnya. Cita-cita Islam itu apa? Seperti apa kehidupan bentuk idealnya orang Islam itu? Kalau yang kita lihat hari ini, inilah batas kemampuan kita. Bukan idealnya seorang Muslim, bukan idealnya sebuah masyarakat Muslim ya. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Lagi yang belum kita sampaikan. Ya. Termasuk di Andalus itu digambarkan juga ya, bahwa pemandian saja di kota seperti Cordova, Granada itu sampai ratusan banyaknya tempat pemandian umum ya sudah tersedia, dan itu sekian abad yang silam. Bayanganlah kampung Padang Panjang 100 abad yang silam di mana mandi masih tangai aja mungkin benar masih macam puasa saja. Sementara di dalam Islam itu sudah banyak pemandian umum. Itu sering diidentikan. Perpustakaan, masjid, sekolah, pemandian umum, taman. Nah, yang 4 ini sering disebutkan dalam sejarah. Di saat menggambarkan setiap kota di Andalusia, yang 4 ini selalu menjadi sebutan. Sehingganya Cordova itu ada syair dibuat orang. Jadi Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau cari yang plus Spanyol. Plus Spanyol ya, plus Turki, plus Mesir, plus Spanyol. Ambon sampai kini alunnya lah. Ambon di alumni Madinah banyak travel ke mana Ustaz, sama kami lah Ustaz. Pinjam foto Ustaz. Hadirlah manasik ya travel kami. Banyak orang menggoda Ambon. Di Madinah tu situ dulu ya. Tapi Ambon nolak. Terakhir ada orang namui Ambon. Jangan kan Ambon digaji membayar safaro saya Ambon. Tapi syaratnya umrah plus Spanyol. Dan kini ya dalam 40 tahun terakhir Spanyol memajukan pariwisatanya. Jadi masjid-masjid Islam itu dibangun balik. Peninggalan-peninggalan sejarah Islam bahasa-bahasa Arab itu ditulis kembali. Di rumah ulama-ulama Islam itu dibangun balik. Karena tertulis dalam sejarah. Termasuk syair-syair Arab itu ditulis balik. Patuang-patuang Ibnu Rus ke wajahnya.
ulama itu ke wajahnya dibangunlah patung terbalik untuk memajukan pariwisata Spanyol. Karena tak ada dalam sejarah terbukti. Jadi di Cordova itu ada syair dibuat gadang bahasa Arab ya. Fakal Qurtubah ada ampe hal yang menjadikan Cordova itu maju. Ya, yang pertama adalah sungai yang mengalir, sungai yang jernih. Kemudian pertama masjid yang megah di Cordova, dan itu yang ditulis di Masjid Nabawi. Kalau tulis di Google itu Masjid Cordova, itu yang keluar pertama itu masjid yang megah, jami'uha masjidnya. Kemudian sungainya, kemudian tamannya yang kampe ilmuha ilmunya, wa huwa a'zamu syai'in. Ilmu itulah yang menjadi kebanggaan kota Cordova. Di situ baru nampak Iqra sebagai wahyu pertama. Jadi jauh sebelum dulu, kalau kini rumah sakit ada pustakanya loh. Alas, ragu saja kalau ada pustaka. Jadi dulu kalau belajar sejarah perpustakaan di dalam Islam salah satunya Maktabah Bumi Ristan, pustaka-pustaka di setiap rumah sakit. Di samping pustaka di setiap masjid, di setiap rumah sakit itu wajib ada pustaka. Seperti itu dulu ya. Di mana ada rumah sakit, di situ ada pustaka ya. Seperti itu kemajuan Islam yang luar biasa tempo dulu ya. Jadi walaupun Islam itu hancur di Andalus ya, habis di Andalus, tapi buku-buku karya ulama-ulama Andalus dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dulu dibayangkan dibuang, kalau di Baghdad itu dibuang ke Sungai Dejlah sampai sungai itu berwarna hitam ya. Saat pustaka itu dibakar. Tapi di saat orang Eropa masuk ke Spanyol, mengambil Granada, Cordova, kota-kota Islam itu, perpustakaan tidak dibakar, tapi diterjemahkan. Bahkan belum runtuh Islam secara total di Andalus, sudah ada satu pulau khusus menerjemahkan karya tulis ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Eropa. Satu pulau itu karya orang. Karya-karya ulama-ulama Islam, ahli-ahli kedokteran, ahli tafsir, ahli hadis diterjemahkan. Dan hari ini ya perpustakaan Madrid itu sudah terbuka untuk umum. Manuskrip itu sudah dibaca kembali. Di situ kita tahu Ibnu Sina, kan banyak rumah sakit Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kalau kita tidak banyak membaca, mungkin kita memahami dia ahli kedokteran mungkin sampai di situ ya. Jadi kalau kita baca biografinya, ternyata dia seorang yang luar biasa. Yang jelas dia seorang hafiz Al-Quran. Dia juga seorang perawi hadis. Namanya itu tertulis dalam buku Mizanul I'tidal ya, biografi para perawi hadis termasuk Ibnu Sina. Namanya tertulis di situ. Jadi orang dulu dia ahli ilmu agama, dia seorang ulama, seorang ustad. Di sisi lain dia bisa juga ahli di bidang yang lain. Kita contohkan tadi Ibnu Rus yang mengarang sekian ribu halaman tentang kedokteran, prinsip-prinsip kedokteran. Dalam bidang fikih sampai hari ini bukunya tetap dipelajari, termasuk anak MAPK di Islamik itu kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11-12 mereka belajar kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus, orang Spanyol, masalah fikih yang di situ dimuat 3.000 lebih masalah agama, termasuk 1.000 masalah khilafiyah, 2.000 masalah yang disepakati oleh ulama. Jadi Spanyol itu walaupun dia hilang, tidak ada lagi Islam di situ, tapi ilmu pengetahuannya tetap berkembang di dunia, baik di Eropa ataupun di dunia Islam. Termasuk orang belajar di Islamik itu pelajari orang. Salah satunya karya Ibnu Rus yang tadi juga ahli kedokteran ya. Nah sedikit lagi. Nah ya terakhir ya. Jadi hari ini di bidang-bidang kedokteran dalam spesialis apapun di situ akan ditemui istilah-istilah bahasa Arab. Tapi yang buat tidak belajar kedokteran tentu tidak tahu. Sampai di dunia antariksa pun kalau orang pergi ke bulan itu sekian kosakatanya itu terambil dari kosakata bahasa Arab. Karena dulu sebagian dari penemu ilmu prinsip ilmu pengetahuan itu berasal dari dunia Islam. Apalagi bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya. Kalau bahasa Indonesia ini kosakatanya mungkin 98.000 ya. Kalau bahasa Inggris itu kosakatanya 1.200.000 kosakata ya. Kalau bahasa Arab itu kosakatanya luar biasa ya, 12,3 juta kosakata ya. Jadi Al-Quran kitab suci kita dipilih berbahasa Arab bukan karena Nabi bahasa Arab. Yang kita pahami seperti itu ya.
Ya, karena bahasa Arab itu banyak keistimewaannya. Kalau kita tiba mic di kampung awak namanya mic karena tertulis itu. Beli HP tertulis Android namanya Android. Beli komputer tertulis di situ komputernya. Tapi kalau orang Arab enggak. Mic kata orang tukang mijhar kata orang Arab. HP Android di orang Arab ada bahasa Arabnya mahmul. Ada komputer Jawa komputer lo namanya orang Arab hasub ada padanannya bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang kaya, karena itu dipilih oleh Allah Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dan salah satu kunci sukses orang di Andalusia itu di saat datangnya Islam, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mereka mendalami bahasa Arab. Sampai akhirnya 2 abad setelah Islam masuk ke Andalusia, bahasa Arab itu telah menjadi bahasa biasa di Andalusia. Nah, sampai hari ini buku-buku agama, tafsir, hadis, fikih itu banyak dikarang oleh ulama-ulama Andalus. Termasuk orang sekolah di Jaho belakang tuh. Kitab yang dipelajari orang Alfiyah bahasa Arab yang mengarangnya siapa? Al-Jayyani Al-Andalusi, orang Spanyol. Orang-orang kuliah kedokteran ke Eropa itu apa buku yang mereka karang? Karangan ulama-ulama di masa kejayaan Islam di Andalusia. Dah habis waktu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan atau pesan yang kita inginkan dari ceramah kita ini, yang pertama, Islam adalah agama yang benar, agama yang diridai oleh Allah, dan kebenaran Islam itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Dan kita selaku Muslim, syahadat yang kita baca menuntut kita untuk membuktikan kebenaran Islam. Yang kedua, ilmu sejarah adalah ilmu yang penting di dalam Islam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah ayat-ayat tentang sejarah. Dan dalam sejarah Islam salah satu ilmu yang berkembang itu adalah ilmu kedokteran. Para ulama sudah mengatakan ilmu yang paling mulia setelah ilmu agama adalah ilmu kedokteran, karena dia anfa'ul linnas, ilmu yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita selaku muslim ya, perlu banyak mempelajari tentang Islam, tentang sejarah Islam, akidah, ibadah, semuanya perlu kita pelajari. Sehingga kita melihat Islam itu tidak hanya sebuah agama turunan dari nenek moyang kita, bukan pula sebuah agama yang kita hadir, tapi agama itu karena orang sekitar kita menjadi seorang muslim. Yang terakhir lagi, marilah kita sama-sama ikhlas dalam bekerja sesuai dengan profesi kita, mulai dari direktur yang paling tinggi. Jadi kalau khairun nas, manusia yang terbaik itu memberikan manfaat untuk orang lain termasuk kita semua, berarti yang paling mulianya adalah ibu direkturnya. Karena ketua itu orang yang paling menderita. Nah, ketua itu orang paling menderita, termasuk ketua masjid, ketua majelis ulama menderita ya, ketua Islamic Center yang paling menderita itu ketua rumah sakit. Ya, semakin banyak penderitaan semakin banyak pahala. Al ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Makin baik penyakit pasien, kadang lo pahala tenaga kesehatannya itu. Makin banyak masalah dari RSUD, makin kadang lo pahala yang memikul masalah. Seperti itulah di dalam Islam. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya lah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.